Marilah kita awali dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami tentang model pembelajaran IPS di SD. Dengan anggota 1. Nita Febriani NIM 242, 2. Vivin Tri Rahmawati Solihah NIM 247, 3. Septa Anis Melianta NIM 251, 4. Ari Firmansyah NIM 255, 5. Nadia Nur Arfani NIM 261, 6. Febriana Dwi Rahmawati NIM 266, 7. Hanafi Arum Saputra NIM 281. Lingkup pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu terdapat 3 model pembelajaran IPS di SD. Yang pertama yaitu model pembelajaran Project Based Learning. Yang kedua yaitu model pembelajaran Problem Based Learning. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran Inquiry Learning. Cakupan materi dari ketiga model pembelajaran tersebut yaitu yang pertama mengenai pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga karakteristik, yang keempat kelebihan, yang kelima kekurangan, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu penerapan ketiga model tersebut di jenjang SD. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ketiga model pembelajaran tersebut, maka kita harus paham terlebih dahulu tentang definisi model pembelajaran. Menurut Shorey, Sanggala 2010, halaman 61, konsep pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Sedangkan menurut Trianto, tahun 2010 halaman 51 menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalam tujuan, tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan, dan pengelolaan kelas. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ari. Kepada Mas Ari, dipersilahkan. Yang pertama, Project Based Learning atau PJBL. Pengertian, Depdiknas tahun 2003, pembelajaran berbasis proyek atau tugas terstruktur Project Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang membutuhkan suatu pembelajaran yang komprehensif di mana lingkungan belajar siswa atau kelas didesain agar siswa dapat melakukan penyelidikan terhadap materi autentik termasuk pendalaman materi suatu materi pembelajaran dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. Parsono dan Haryanto tahun 2012 menuturkan model pembelajaran Project Based Learning adalah suatu pengajaran yang mencoba mengaitkan antara teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari yang akrab dengan siswa atau dengan suatu proyek sekolah.
Tujuan menurut B tahun 2013 yang pertama, melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya. Yang kedua, menumbuhkan sikap belajar siswa yang lebih disiplin. Yang ketiga, dapat membuat siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Yang keempat, membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik untuk berinvestigasi, memecahkan masalah bersifat student center, dan menghasilkan produk nyata berupa hasil proyek. Karakteristik menurut Buck Institute for Education Busnan tahun 2014. Yang pertama, siswa mengambil keputusan sendiri dalam kerangka kerja. Yang kedua, siswa berusaha memecahkan masalah. Yang ketiga, siswa ikut merancang proses yang akan ditempuh dalam mencari solusi. Yang keempat, siswa didorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, serta mencoba berbagai macam bentuk komunikasi. Yang kelima, evaluasi dilakukan secara terus-menerus selama proyek berlangsung. Yang keenam, siswa secara reguler merenungi apa yang telah mereka lakukan, baik secara proses maupun hasilnya. Yang ketujuh, di dalam kelas dikembangkan suasana penuh toleransi terhadap kesalahan dan perbuatan, serta mendorong bermunculnya umpan balik serta revisi. Kelebihan menurut Kurniasih tahun 2014 yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Yang keempat, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nita Febriani. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL menurut Susanti, yaitu yang pertama, kondisi kelas sedikit sulit dikondisikan dan menjadi tidak kondusif saat pelaksanaan proyek karena adanya kebebasan pada peserta didik sehingga memberikan peluang untuk ribut dan diperlukan kecakapan guru dalam penguasaan dan pengelolaan kelas dengan baik. Lalu yang kedua, ada peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, adanya kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Sintaks atau langkah-langkah model Project Based Learning atau PJBL menurut Rice diantaranya yang pertama, membuka pembelajaran dengan suatu pertanyaan menantang atau start with the big question. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Lalu yang kedua, ada merencanakan proyek atau design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Lalu yang ketiga, ada menyusun jadwal aktivitas atau create a schedule. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Biarkan peserta didik mencoba menggali sesuatu yang baru, akan tetapi guru juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik melenceng dari tujuan proyek. Proyek yang akan dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, sehingga guru meminta peserta didik untuk menyelesaikan proyeknya secara berkelompok di luar jam sekolah. Ketika pembelajaran dilakukan saat jam sekolah, peserta didik tinggal mempresentasikan hasil proyeknya di kelas.
Lalu selanjutnya ada mengawasi jalannya proyek atau monitor the status and the progress of the project. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Guru mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Setiap peserta didik dapat memilih perannya masing-masing dengan tidak mengesampingkan kepentingan kelompok. Lalu yang selanjutnya ada penilaian terhadap produk yang dihasilkan atau assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelompok lain secara bergantian. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau evaluate the experience. Pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya secara bersama-sama dan selama menyelesaikan proyek. Selanjutnya mengenai penerapan atau implementasi dari model Project Based Learning atau PJBL pada pembelajaran IPS SD. Contohnya yaitu pada kelas 5, tema 2 tentang peristiwa dalam kehidupan, lalu subtema 1 tentang macam-macam peristiwa dalam kehidupan, pembelajaran 4 dengan model Project Based Learning atau PJBL. Nah, untuk langkah-langkahnya pada tahap 1 yaitu membuka pembelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Di sini, guru mengajak siswa membaca teks bacaan tentang perkembangan usaha industri rumahan yang ada pada buku siswa. Selanjutnya, guru menstimulasi siswa untuk bertanya tentang informasi yang belum dipahami dari apa yang telah dibaca atau pertanyaan agar mendapatkan informasi tambahan terkait apa yang dibaca. Selanjutnya, guru mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata siswa dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada siswa, di antaranya yang pertama, bisa bertanya tentang bagaimana dengan lingkungan di sekitarmu, apakah ada pabrik di lingkungan di sekitarmu? Nah, selanjutnya, siswa diberi kesempatan menceritakan tentang lingkungan sekitar rumahnya. Adakah tempat usaha di lingkungan sekitarnya? Setelah itu, siswa diminta untuk menyimak bacaan tentang peristiwa berkembangnya sentra industri rumahan, sehingga terbentuklah pertanyaan seperti berikut. Apa sajakah dampak positif dan negatif dari kegiatan industri? Nah, lalu pada tahap kedua yaitu merencanakan proyek. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, satu kelompok ini dapat terdiri dari 4-5 siswa. Siswa diminta menyusun laporan tertulis tentang dampak positif dan negatif dari kegiatan industri dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara mengenai kegiatan industri yang ada di lingkungan sekitar mereka. Lalu masing-masing kelompok menentukan kegiatan industri apa yang akan mereka amati serta mereka wawancarai. Lalu pada tahap 3 yaitu ada menyusun jadwal aktivitas. Dengan bimbingan guru, siswa membagi tugas dalam setiap kelompoknya agar laporan dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Nah, lalu pada tahap keempat ada mengawasi jalannya proyek. Siswa secara berkelompok diberi kesempatan untuk menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber yang akan mereka wawancarai. Lalu, guru sesekali dapat bertanya pada tiap kelompok untuk memastikan siswa memahami instruksi yang diberikan dan dapat memberikan bantuan kepada siswa yang menemui kesulitan. Lalu, kelompok yang sudah selesai menyusun daftar pertanyaan selanjutnya akan melakukan wawancara dengan orang-orang yang ada di lingkungan kegiatan industri. Nah, dapat berupa baik itu pemilik industri, karyawan atau pekerja dalam industri tersebut, maupun masyarakat yang tinggal di sekitar tempat kegiatan industri. Lalu, setelah wawancara selesai dilakukan, siswa menyusun hasil wawancara atau jawaban yang mereka dapatkan dari setiap narasumber. Selanjutnya, siswa diminta untuk membaca sumber lain mengenai dampak positif dan negatif kegiatan industri. Nah, sumber bacaan ini dapat berupa dari bacaan perpustakaan, atau dapat dari internet, artikel, atau bahkan dari buku guru dan buku siswa, atau buku dan modul yang disediakan oleh guru.
Lalu setelah mendapatkan informasi lebih tentang dampak positif dan negatif kegiatan industri, siswa secara berkelompok membuat laporan hasil wawancara dan pengamatan. Lalu pada tahap kelima yaitu penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Nah, perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil laporan pengamatan serta wawancara di depan kelas. Nah, pada tahap terakhir yaitu evaluasi. Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalamannya selama menyelesaikan tugas proyek. Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan tentang dampak positif dan negatif kegiatan industri. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Vivin. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua adalah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Pengertian model pembelajaran Problem Based Learning. Menurut Tan On Seng, pada tahun 2000, model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Sedangkan menurut Ratu Manan dalam Trianto, pada tahun 2010 di halaman 92, pengajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Sedangkan tujuan pembelajaran Problem Based Learning menurut Norman and Smith yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada pembelajaran baru atau nyata. Yang kedua, pengintegrasian konsep HOTS. Yang ketiga, keinginan dalam belajar. Dan yang keempat, mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Sedangkan menurut Tan dalam Amir pada tahun 2009, tujuan Problem Based Learning yang pertama, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, belajar peranan orang dewasa yang autentik. Dan yang ketiga, menjadi pembelajar yang mandiri. Karakteristik model pembelajaran Problem Based Learning menurut Tan dalam Amir tahun 2009. Yang pertama, masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Yang kedua, biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. Yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Yang keempat, masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Yang kelima, sangat mengutamakan belajar mandiri. Yang keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi atau tidak hanya dari satu sumber saja. Dan yang terakhir, pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Sedangkan menurut Amis dalam Trianto tahun 2010 pada halaman 92 sampai dengan 94, karakteristik model pembelajaran Problem Based Learning yang pertama adalah berfokus pada keterkaitan antar disiplin, yang kedua menghasilkan produk dan memamerkannya, yang ketiga kolaborasi, dan yang terakhir adalah pengajuan pertanyaan atau masalah berdasarkan kehidupan nyata autentik. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Septa. Kelebihan PBL. Menurut Aknoglu dan Tandokan, pembelajaran berpusat pada peserta didik, mengembangkan pengetahuan peserta didik, memungkinkan peserta didik untuk mempelajari peristiwa secara multidimensi dan mendalami, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mendorong peserta didik mempelajari materi konsep baru ketika memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka untuk belajar dalam tim, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah dan tingkat tinggi data kritis, mengintegrasikan teori dan praktik yang memungkinkan peserta didik menghubungkan pengetahuan yang lama dengan yang baru, memotivasi pembelajaran peserta didik memperoleh keterampilan mengolah waktu. Pembelajaran membantu peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Kekurangan PBL menurut Trianto 2010 halaman 96 sampai 97. Yang pertama, persiapan pembelajaran atau alat problem konsep yang kompleks. Sulitnya mencari problem yang relevan.
sering terjadi miskonsepsi konsumsi waktu, di mana model ini memerlukan waktu yang cukup dalam untuk penyelidikannya. Sintaks atau langkah-langkah: yang pertama, orientasi siswa kepada masalah; yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar; yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok; yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya; yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses permasalahan masalah. Penerapan model-model pembelajaran problem based learning di sekolah. Contoh penerapannya kelas 4 semester ganjil, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 pembelajaran 1. Langkah-langkahnya: yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Contohnya, guru menayangkan video perselisihan antara suku Toraja dan suku Bungku di Morawali, Sulawesi Selatan. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyikapi hasil karya. Yang terakhir, menganalisis, mengevaluasi proses perumusan masalah. Membacakan slide selanjutnya yaitu Mbak Nadia. Baik, yang selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas mengenai model pembelajaran inquiry learning. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian dari inquiry learning. Menurut Trianto pada 2009, pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Dan yang kedua, menurut Nanang dan Cucu Suhana pada tahun 2012, inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Metode inquiry adalah cara mengajar yang mendorong siswa untuk menemukan konsep dan prinsip sendiri. Inquiry menciptakan pengalaman konkret dan pembelajaran aktif yang mendorong dan memberikan ruang dan peluang kepada siswa untuk mengambil inisiatif dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penelitian, sehingga memungkinkan mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Beberapa tujuan dari model pembelajaran inquiry learning yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dan yang ketiga, siswa tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Baik, sekian materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Mas Bayu. Terima kasih kepada Saudara Nadia. Akan saya lanjutkan, yaitu karakteristik dari pembelajaran inquiry, yaitu pada guru. Yang pertama, guru menyajikan pembelajaran pada peserta didik. Yang kedua, guru berfokus pada pertanyaan sebagai modus aktif dari inquiry. Yang ketiga, guru menantang peserta didik berpikir dan bertanya. Yang keempat, guru mendorong debat dan diskusi antar peserta didik. Yang kelima, guru menyediakan berbagai tingkat dan alur penyelidikan. Yang selanjutnya pada siswa, yang pertama, menggunakan penalaran induktif untuk menghasilkan konsep, prinsip, hubungan berdasarkan pengamatan langsung dan atau penggunaan data yang diberikan oleh guru. Yang kedua, menggunakan penalaran induktif untuk menghubungkan variabel bebas dan terikat untuk menetapkan hukum empiris berdasarkan bukti yang dikumpulkan dari eksperimen. Yang ketiga, menggunakan penalaran deduktif untuk membuat prediksi spesifik berdasarkan prinsip umum atau hukum. Yang keempat, peserta didik membuat keputusan, memberikan penjelasan dan atau mempertahankan kesimpulan berdasarkan
bukti. Yang kelima, peserta didik mengembangkan dan menguji hipotesis yang berfungsi sebagai penjelas untuk fenomena dan panduan untuk pengamatan lebih lanjut. Kelebihan dari pembelajaran inquiry. Yang pertama, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang kedua, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk lebih giat lagi belajar. Yang ketiga, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan minat masing-masing. Yang keempat, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, keadaan kelas di sekitar kenyataannya gemuk jumlah siswanya. Maka, metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Yang ketiga, guru dan siswa sudah sangat terbiasa dengan PBM gaya lama, maka metode ini akan mengecewakan. Yang keempat, proses dalam metode ini terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurangnya perhatian, perkembangan sikap dan keterampilan bagi siswa. Yang selanjutnya adalah sintak dari pembelajaran model inquiry. Terdapat beberapa sintak model inquiry, salah satunya oleh Joyce and Well 2000 yang terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama, identifikasi dan penetapan ruang lingkup masalah. Pada tahap pertama ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan motivasi dan gagasan kepada siswa dan menjelaskan bahwa pembelajaran hari ini sangatlah penting. Yang kedua, perumusan hipotesis. Guru merangsang siswa untuk memunculkan beberapa gagasan. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa berdiskusi dengan teman sebangku. Yang ketiga, pengumpulan data. Guru mengumpulkan beberapa informasi dari hasil diskusi yang dilakukan oleh siswa. Yang keempat, interpretasi data. Siswa mengerjakan lembar diskusi pengamatan dan juga mempresentasikan hasil laporan diskusi. Yang kelima, pengembangan simpulan. Guru bersama siswa merangkum pelajaran. Siswa mencoba menyimpulkan pembelajaran. Guru dan siswa menyanyikan lagu daerah dan berdoa setelah belajar. Yang terakhir, menganalisis proses inquiry. Bagi guru IPS, penerapan model pembelajaran inquiry dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan dalam pembelajaran IPS, yaitu pada kelas 4 semester 2 tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ketiga mata pelajaran IPS. Yang pertama yaitu identifikasi dan penetapan ruang lingkup masalah, yaitu guru memperlihatkan gambar sebuah profesi atau pekerjaan. Guru mengajak siswa untuk diskusi mengenai keragaman kegiatan ekonomi dari berbagai bidang pekerjaan di lingkungan sekitar. Yang kedua, perumusan hipotesis. Guru merangsang siswa untuk memberikan gagasan bahwa setiap pekerjaan itu berbeda di setiap daerah atau lingkungan. Guru meminta siswa berdiskusi dengan teman sebangku. Yang ketiga, pengumpulan data. Guru meminta siswa membuat kelompok 4-5 orang untuk menyimpulkan jawaban. Yang keempat, interpretasi data. Guru memberikan lembar kerja bagi siswa untuk mengisi hasil pengamatan bersama kelompok. Siswa maju ke depan kelas dan mempresentasikan hasil diskusi yang telah didiskusikan bersama kelompoknya. Yang kelima, pengembangan simpulan. Guru menarik kesimpulan bahwa lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Guru dan siswa bersama merangkum pelajaran pada hari itu. Yang keenam, menganalisis proses inquiry. Bagi guru IPS, penerapan model pembelajaran inquiry dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke saudara Feby. Selanjutnya adalah kesimpulan. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya adalah tujuan pengajaran, tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.
Macam-macam mode pembelajaran, diantaranya adalah yang pertama, di sini kita menjelaskan tentang Project Based Learning atau PJBL, Problem Based Learning atau PBL, dan Inquiry Learning. Nah, Project Based Learning atau PJBL adalah suatu pembelajaran di mana lingkungan belajar siswa atau kelas didesain agar siswa dapat melakukan penyidikan terhadap materi, termasuk materi suatu pembelajaran dan melaksanakan tugas bermakna. Selanjutnya ada Problem Based Learning atau PBL, merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Nah, yang terakhir ada Inquiry Learning, yaitu merupakan cara mengajar yang mendorong siswa untuk menemukan konsep dan prinsip sendiri. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam penyusunan makalah dan presentasi tentang model pembelajaran IPS di SD. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom diskusi di Sibedar. Bila banyak salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.